Serikat Santo Vincentius atau SSV Indonesia, khususnya Dewan Wilayah Flores Lembata, memberikan bantuan paket sembako untuk keluarga prasejahtera di beberapa wilayah paroki di Keuskupan Agung Ende, Pulau Flores. Paket sembako tersebut dibagikan pada Senin 11 Mei 2020 kepada 105 keluarga yang tersebar di wilayah Paroki Katedral, Paroki Onekore, Boanawa, Wolovona, Purere, Paroki Mautapagah, dan Paroki Ndona. Pemberian bantuan ini dalam rangka mengatasi krisis di tengah pandemi COVID-19. Totalnya itu ada 105 paket, 105 paket sembako yang kita berikan. Cuman dia punya pemetaan wilayahnya itu, kita kan di bawah, SSV ini kan di bawah gereja tentunya. Artinya dia punya wilayah pemetaan itu tetap kerjasama dengan paroki, maka ada 7 paroki yang kita salurkan dan pemetaan itu. Yang pertama dari Paroki Katedral, yang kedua Boanawa, yang ketiga Paroki Onekore, yang keempat itu Purere, yang kelima Wolovona, dan dengan Paroki Ndona dan tanpa Mautapagah. Bantuan itu dalam bentuk paket sembako, dan di dalam paket sembako itu ada beras, ada minyak goreng, ada sabun, ada odol, kemudian ada juga daya, kemudian dengan virgin coconut oil untuk peningkatan imun tubuh. Pertanyaannya kenapa sembako? Artinya bahwa kita menyaksikan selama ini tindakan-tindakan preventif, sudah banyak lembaga yang melakukan itu, ada yang bagi-bagi masker dan sebagainya. Maka SSV merasa terpanggil untuk berpikir tentang apa impactnya, apa dampak dari corona ini, lebih ke logistik atau itu menjadi keluhan. Maka kita membayangkan bagaimana dengan keluarga-keluarga yang prasejahtera, apalagi duda dan janda, keluarga-keluarga yang kurang beruntung, tentunya itu butuh partisipasi dari semua pihak, termasuk SSV juga. Saat pemberian bantuan sembako tersebut, para anggota SSV tidak mendatangi rumah-rumah warga. Paket sembako disediakan di rumah salah satu anggota SSV di Jalan Patimura, Kelurahan Potulando, Ende. Ini nama siapa? Regina Kara. Dari mana ini? Luna Kota. Pernah terima bantuan dari SSV? Pernah. Bantuannya apa saja, Ibu? Beras, minyak, iya, mie, iya, sabun. Dan itu cukup tidak untuk kebutuhan di rumah atau masih butuh lagi? Masih perlu lagi atau itu cukup? Masih butuh lagi. Ya. Di rumahnya ini itu ada berapa orang? Kami hampir 10 orang. Hampir 10 orang. Anak. Siapa lagi? Cucu. Ya. Kerja mereka di rumah itu apa saja? Kerja kebun. Kebun ditanami apa saja? Ubi, apa lagi? Jagung, apa lagi? Pisang. Ini pernah dapat bantuan dari pemerintah, beras atau uang selama ini? Tidak pernah. Oh, ya. Dapat bantuan dari SSV, Serikat Santo Vincentius. Dan ini sudah berapa kali? Atau baru 1 kali? 3 kali. Sudah 2-3 kali. Ini nama siapa? Agnes Ita. Dari mana? Ndona Kota. Ini dapat apa kemarin dari SSV? Beras, minyak, ini gula dengan sabun, minyak itu. Sudah berapa kali dapat bantuan dari SSV? Baru pertama kali ini.
Ini harapkan apa pada SSV? Minta bantuan lagi. Ini kerja sebagai apa? Petani. Petani. Suami? Petani juga. Saya dengar di rumah atau di keluarganya ini ada yang menderita gangguan jiwa. Benar? Iya. Namanya siapa? Yosef Hima. Sejak kapan dia sakit? Sudah lama. Sudah lama, sekitar berapa tahun? Ini hampir 30 tahun lebih. Dan saya dengar dia sedang dipasung. Iya. Sudah berapa lama dia dipasung? Sekitar 20 tahun. 20 tahun. Dipasung di mana? Di sebelah dapur. Di rumah tersendiri atau apa? Tersendiri. Pondok atau rumah? Pondok itu. Selama ini pernah dapat obat? Belum. Pemberian paket sembako yang dilakukan SSV tidak mengenal latar belakang suku, kedekatan sosial, apalagi agama. Warga yang membutuhkan dan sejauh bisa terjangkau oleh tangan kasih anggota SSV pasti membantunya. Dan bukan hanya bantuan sembako, SSV juga memberikan pemberdayaan kepada keluarga miskin dan beasiswa kepada anak-anak sekolah. SSV juga mendampingi untuk pemberdayaan, untuk pemberdayaan ke keluarga-keluarga yang kita layani, tentunya dengan berbagai macam bentuk. Ada yang dalam bentuk ternak, ada ternak sapi juga, ada juga ternak babi juga. Kemudian ada yang dalam bentuk sembako seperti kemarin juga. Kemudian karya pelayanan SSV juga untuk pendidikan itu ada juga beasiswa-beasiswa yang kita salurkan. Berarti kita tidak melihat latar belakang suku, agama, ras, ataukah asalnya dari mana perempuan atau laki, tidak. Tetapi artinya yang menjadi semangat SSV, artinya karya pelayanannya itu fokus kepada orang-orang miskin, janda, duda, keluarga-keluarga prasejahtera. Jadi kita tidak, bukan karena Serikat Sosial Vincentius, jadi khususnya agama Katolik semua, tidak. Tapi sasaran pelayanan kita itu ke semua orang. Itu apalagi dengan COVID ini merupakan bencana internasional, wabah kemanusiaan. Nah, ini yang menjadi penting untuk kita perhatikan bersama. Khusus untuk SSV Konferensi Ndona, ada sejarah panjang yang bisa ditukik. Anggota SSV yang hingga kini terus berkarya membantu orang-orang miskin, telah berkarya sejak tahun 1993, beberapa bulan setelah gempa tsunami Flores. Mereka ini merupakan klien saya yang sejak tahun 1993 saya mulai dengan mereka. Dasarnya begini, pertama, saya ini ketua lingkungan Santo Fransiskus Xaverius Nuova Kota. Pada saat itu untuk seluruh stasi pusat Ndona, termasuk lingkungan Nuova Kota, itu mendapat bantuan dari Keuskupan Agung Ende, itu berupa beras dan uang. Beras dan uang itu ya setiap lingkungan diminta dari Proki. Waktu itu Pastor Prokinya Romo Ciprianus Adipun minta untuk kita bawakan data-data para janda dan duda dari setiap lingkungan. Waktu itu ada minta data dari Proki untuk para janda dan duda, bukan hanya Katolik saja tapi dengan Muslim juga, yang Muslim. Lalu saya masuk itu dari Nuova Kota itu 40 kakak waktu itu. 40 kakak. Lalu kami buat semacam verifikasi di tingkat stasi. Di stasi kumpul semua, kami ada 7 lingkungan waktu itu. Lalu omong-omong akhirnya lingkungan-lingkungan lain bilang, kalau Nuova Kota 40 kakak ini berarti lingkungan yang lain tidak dapat semua, tidak dapat separuh. Lalu begitu verifikasi, saya Nuova Kota dapat 12 kakak. 12 kakak. 12 kakak pada waktu itu kita dapat berasnya itu 1 karung yang isinya 50 kg dengan uang Rp600.000. 600.000 rupiah. Dari uang dan beras ini saya bawa ke lingkungan. Saya panggil mereka 12 orang. Saya panggil mereka 12 orang yang sudah itu saya mulai kumpul mereka. Saya bilang, Mama, Bapak, ini ada bantuan dari Proki, dari Keuskupan. Kita setelah gempa bumi ini ada bantuan ini.
Lalu saya bilang bagaimana dengan bantu ini? Beras saya bagi mereka semua. Beras bagi. Lalu uang saya tanya mereka, Mama bagaimana dengan uang? Lalu mereka tanya lagi saya, bila menurut Bapak Efran itu bagaimana? Saya ini kebetulan anak pertama namanya Efran. Jadi mereka panggil saya Bapak Efran. Lalu saya bilang, baik kalau Mama sudah tanya saya, uang ini saya tarik Rp10.000. Ya. Jadi 40.000 saya berikan kepada Mama. 10.000 maksud saya supaya ini menjadi ikatan setiap bulan kita ada pertemuan doa. Kita doa dari rumah ke rumah, lalu kami buat jadwal doa, jadi setiap rumah kami doa. Berjalan 2-3 bulan, lalu ada mama berpikir, kita ini hanya doa, bagaimana kita mulai dengan arisan. Waktu itu kami aris dengan 1.500 sampai 5.000. Mama. Lalu kita mulai dengan iuran sedikit. Ada iuran Rp500 setiap bulan. Jadi kita kumpul-kumpul, lalu begitu uang ada, lalu bagaimana? Oh, uang ini siapa yang susah, dia bisa ajukan pinjaman. Tanpa bunga, hanya istilah saya bilang ada jasa pinjamannya. Sampai sekarang kita 18 kakak yang tergabung dengan saya. Kami mulai dengan itu, intinya tuh kita berdoa dari rumah ke rumah. Dan mulai dengan bantuan itu. Sehingga moto di kelompok ini saya beri nama ini Anavim. Ya. Anavim memang saya ambil dari sisa-sisa orang Israel sisa kecil, lalu saya bilang ini kita Anavim, lalu saya ambil moto kita ini ya 3B. 3B itu berdoa, bekerja dan berkomunikasi. SSV Dewan Wilayah Flores Lembata akan terus berkarya untuk orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan. Avensaur Flores TV.